Halo pejuang keluarga, hari ini kita diinfokan akan diberlakukan fungsi transportasi sesuai dengan surat edaran yang terbaru dari Kemenhub, yaitu nomor 11 tahun 2020, di mana transportasi akan diatur agar supaya mengutamakan protap daripada COVID-19. Seperti apa isi daripada surat edaran nomor 11 tahun 2020, saya akan sampaikan di video ini, tapi jangan lupa rekan-rekan subscribe Ado Channel untuk mengembangkan channel ini, maka akan banyak informasi-informasi terkait dunia transportasi online ataupun dunia kehidupan daripada rekan-rekan driver atau pejuang keluarga di seluruh Indonesia. Kali ini akan saya ulas, jadi surat edaran nomor 11 tahun 2020 ini tentang pedoman dan petunjuk teknis penyelenggara transportasi darat pada masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal yang sudah dihimbaukan oleh Presiden kita Bapak Jokowi bahwa akan diberlakukan new normal di beberapa kota. Jadi lewat himbauan ini maka Kemenhub mengeluarkan surat edaran mengacu kepada dasar-dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan, adapun Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam menanggapi pandemi COVID-19. Dan ada juga Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan Keputusan Presiden yang mengakhiri Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19. Peraturan Menteri, ada juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka pencepatan penanganan COVID-19. Dan ada mengacu juga pada Peraturan Menteri Perhubungan, Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2020, atau pengganti perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020, yaitu pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dan juga ada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01-01-Menkes-328-2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, dan juga acuannya adalah surat edaran Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan COVID-19 nomor 7 tahun 2020 tentang kekarantina dan persyaratan perjalanan orang dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19. Dan di sini menyangkut transportasi angkutan darat. Yang masuk dalam kategori angkutan darat adalah di dunia transportasi ini adalah angkutan sewa khusus atau taksi online yang lebih dikenal, dan kendaraan bermotor berbasis aplikasi yaitu ojol, ojek online. Nah, di sini pemerintah membuat surat edaran agar supaya patut diperhatikan. Jadi informasi sangat penting bagi rekan-rekan untuk mengetahui terkait dengan surat edaran nomor 11 tahun 2020, di mana pemerintah mengatur jumlah orang dalam kendaraan maupun dibagi dengan beberapa zona dan fase. Saya akan tunjukkan sedikit surat edaran dari pihak kementerian. Jadi seperti ini. Ruang lingkupnya itu angkutan antar lintas batas negara dan angkutan antar kota dan provinsi, dan begitu juga ada angkutan sewa khusus dan ojek online. Nah, di mana di sini ada standar operasional prosedur bidang transportasi darat, ada bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dan ada juga terkait dengan angkutan sewa khusus maupun sepeda motor, dari sepeda motor perorangan, sepeda motor umum maupun sepeda motor berbasis aplikasi. Jadi akan saya tampilkan di sini
bagan pedoman petunjuk teknis yang dibagi oleh beberapa zona maupun fase. Zona dibagi 4, yaitu zona merah, orange, kuning maupun hijau. Dan juga ada fase 1, fase 2, fase 3. Terkait dengan zona merah, untuk angkutan sewa khusus hanya bisa beroperasi yaitu 50% dari jumlah seat yang ada dalam kendaraan. Contohnya seperti kendaraan yang 5 seat itu hanya bisa menumpangi 3 orang, atau kendaraan 8 seat dan 7 seat itu hanya bisa 4 orang. Dan juga ada penyekat antara pengemudi maupun penumpang di dalam kendaraan. Itu aturan yang wajib harus kita taati. Dan penumpang menggunakan masker itu kewajiban, menyiapkan hand sanitizer atau instruksikan penumpang agar supaya cuci tangan dan lain-lain, dan jauhi bersentuhan. Dan apabila ada hal-hal yang dilakukan dengan harus bersentuhan, itu alangkah baiknya diantisipasi. Dan kendaraan-kendaraan angkutan sewa khusus dalam fase 2 di zona kuning ini ada maksimum 75%. Tapi bagan yang dimaksud dari zona merah, orange, kuning, dan hijau ini tidak jauh berbeda sama sekali untuk angkutan sewa khusus. Dan standar-standar kewajiban dari pengemudi maupun penumpang antara lain yang tadi sudah saya sampaikan, masker dan lain-lain itu wajib digunakan, itu patut diperhatikan. Dan saya akan ulas juga sedikit dengan pedoman petunjuk teknis terkait dengan sepeda motor berbasis aplikasi seperti yang ditayangkan di sini. Ada bagan terkait dengan zona maupun fase untuk sepeda motor berbasis aplikasi. Nah, untuk sepeda motor berbasis aplikasi pada zona merah, ini hanya wajib untuk mengangkut barang, bukan penumpang. Nah, ini teman-teman pejuang keluarga harus perhatikan. Dan ini harus sama-sama kita pertanyakan ke pihak pemerintah maupun ke perusahaan aplikasi, seperti apa kesiapan dari perusahaan aplikasi untuk mengantisipasi zona-zona merah di setiap kota yang ada. Nah, ini zona merah. Untuk zona orange-nya juga hampir sama, hanya bisa pengantaran barang. Tapi untuk zona hijau maupun zona kuning itu bisa mengantarkan orang maupun barang. Ada juga pedoman-pedoman lain atau petunjuk teknis yang patut kita lengkapi, yaitu pertama mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, jaga kebersihan, jangan saling bersentuhan antara penumpang. Terus pembayaran non tunai. Nah, ini juga ada hal baru yang harus kita ketahui bersama, bahwa dalam surat edaran ini pemerintah menginstruksikan agar supaya pembayaran non tunai. Seperti apa kesiapan masyarakat di berbagai kota, terutama kota-kota kecil yang produktivitas pembayaran menggunakan non tunai ini sangat kecil. Beda dengan beberapa kota-kota besar yang memang sudah menggunakan pembayaran non tunai. Nah, ini harus ada kesiapan dari masyarakat untuk mengantisipasi percepatan pencegahan COVID-19. Nah, dan juga ada helm. Jadi kita sekarang wajib untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa ketika menggunakan ojek online, alangkah baiknya membawa helm sendiri untuk menjaga pencegahan COVID-19. Jadi agar supaya penularan ini cepat diselesaikan, instruksikan kepada penumpang kita atau kepada masyarakat atau pada teman-teman pejuang keluarga yang belum mengetahui, agar supaya sebelum penumpang naik atau kita sampai kepada penumpang, baiknya kita hubungi dan menyampaikan bahwa penumpang wajib membawa helm sendiri. Dan juga di sini ada poin juga, kendaraan sepeda motor wajib untuk disemprot disinfektan. Mungkin teman-teman sudah mengetahui beberapa aplikator sudah melakukan penyemprotan
disinfektan kepada pengemudi-pengemudi atau mitra-mitra daripada perusahaan aplikator. Tapi belum seluruhnya aplikator melaksanakan penyemprotan disinfektan. Nah, jadi di sini kita wajib untuk menyampaikan ke perusahaan aplikasi, kami dari asosiasi akan coba melakukan komunikasi dengan pihak aplikasi agar supaya penyemprotan disinfektan ini menyeluruh kepada seluruh driver online, dan penggunaan masker wajib disiapkan oleh perusahaan aplikator karena menjaga daripada surat edaran ini berjalan efektif, berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Jadi itu informasi-informasi yang perlu saya sampaikan terkait dengan surat edaran nomor 11 tahun 2020 dari Kementerian Perhubungan. Kalau teman-teman rekan-rekan pejuang keluarga ingin lebih menguasai atau mengetahui terkait dengan surat edaran ini, silakan komentar di video ini apa hal-hal yang perlu ditanyakan atau ada hal-hal yang perlu di-share. Maka sampaikan di komentar ini, mungkin akan saya lebih menjawab lebih besar dan akan lebih baik lagi edukasinya dan pengetahuan kita akan lebih banyak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan edukasi singkat dari saya lewat Ado Channel ini. Maka kita akan kembangkan pengetahuan transportasi online khusus di Indonesia dan akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan informasi transportasi di dunia global. Tetap saksikan video-video selanjutnya dari kami. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Salam pejuang keluarga, salam Ado dari driver untuk drive.